Ibadah dimulai. Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang menghampiri tahta kemuliaan-Nya di dalam ibadah di rumah pada hari ini. Marilah kita puji dan sembah Dia atas segala kebaikan-Nya. Terimalah pujian kami dan ungkapan syukur atas kebaikan-Mu. Marilah kita naikkan puji dan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Hari Minggu, hari yang mulia. Umat Tuhan, ibadah minggu di rumah ini dilaksanakan dalam pengakuan kita bersama. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 18 ayat 15 sampai 20. Bila kurnung dosaku.
mawas diri. Markus 12 ayat 30-31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, yang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kasih sayangnya telah melindungi kita. Sudahkah kita mengasihinya dan menunjukkan belas kasih Allah kepada sesama melalui sikap hidup kita? Umat diberikan waktu berdoa secara pribadi. Mari bersama berdiri. Umat Tuhan, terimalah anugerah atas pertobatanmu seturut surat Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai 15. Ibrani pasal 9 ayat 14 sampai 15 menyatakan kepada kita betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Demikianlah anugerah dari Allah. Syukur kepada Allah. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Engkaulah hati
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk menerima sapaan sabda. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepadamu ketika di hari Minggu ini Tuhan berkenan memanggil kami untuk menyatakan sembah bakti dan syukur melalui sebuah ibadah, mewujudkan persekutuan kami dengan sesama orang beriman sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami semakin bersyukur karena persekutuan ini Tuhan berkati melalui sapaan sabda yang akan menguatkan dan mengarahkan kami, yang menghibur tetapi yang mungkin juga menegur kami. Maka tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami dapat membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu dengan baik, dan selanjutnya kami wujudkan di dalam kehidupan kami selaku anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami siap untuk disapa oleh firman Tuhan. Amin. Umat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab untuk hari ini dibacakan dari Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Tuhan Yesus Kristus yang ditulis menurut Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 yang menyatakan kepada kita demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta merenungkannya. Haleluya. Ada seorang laki-laki masuk ke gereja di tengah-tengah ibadah dengan memakai pakaian kaos yang mungkin tidak terlalu bersih atau agak kumal, memakai celana jeans yang agak belel, membawa tas selempang yang mungkin tidak lagi bersih, dengan rambut yang acak-acakan. Beruntunglah panjenengan yang punya rambut seperti saya, tidak perlu sisiran, tinggal berangkat begitu. Kira-kira apa yang ada di benak orang-orang di gereja? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita ketika laki-laki dengan profil seperti itu masuk ke gereja, ternyata dia tidak mendapatkan sambutan yang nyaman dari petugas penyambut tamu atau sambut jemaat. Sebaliknya justru orang-orang melihat dia dan merasa aneh, wong neng gereja kok nganggo klambi koyok ngono, wong neng gereja kok ora sisiran, wong neng gereja kok koyok wong 200 dan sebagainya. Apalagi ketika dia kemudian masuk ke tengah-tengah gereja mencari tempat duduk, jangankan untuk menyapa dia, orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di situ justru memandang dia dengan tatapan sinis, dengan tatapan aneh, dengan tatapan yang tidak ramah. Dan ketika dia duduk di satu kursi kosong, sampai kemudian ibadah dimulai pun ternyata tidak ada yang mau duduk di sebelahnya. Nah, saudara-saudara, ibadah berjalan mulai dengan votum dan salam dan seterusnya. Tiba pada saat berdoa, mendadak HP dari orang ini berbunyi dengan keras. HP-nya adalah HP yang sudah cukup jadul, jadi suaranya lantang nyaring begitu.
Dan kembali orang-orang menatap dia dengan tatapan tidak nyaman, bukan hanya 1-2 orang, tetapi seluruh ruangan, termasuk pengkhotbahnya melihat dia dengan tatapan tajam, seolah-olah berkata bahwa kamu salah. Maka kemudian orang itu pun pergi keluar dengan menundukkan kepala, dengan tatapan cemoohan dari banyak orang, dan dia berjalan meninggalkan gedung gereja itu. Nah saudara-saudara, apa yang terjadi selanjutnya? Karena dia merasa tidak nyaman, merasa tidak enak, dia mampir di sebuah kafe. Ya, tahulah kafe yang seperti apa begitu. Di situ dia mendapatkan penyambutan yang ramah. Selamat datang Bapak, mau duduk di mana, sendiri atau berdua, dan seterusnya. Dipersilakan oleh pelayan, ditarikkan kursi, disilakan duduk. Dan kemudian pelayan itu dengan ramah menawarkan menu dan mencatat apa permintaan Bapak itu. Bapak itu mulai merasa nyaman, ternyata di sini aku diterima. Maka selanjutnya Bapak itu memesan beberapa makanan dan minuman, dan di tengah-tengah dia sedang makan, tanpa sengaja gelasnya kesampluk. Gelasnya itu terkena tangannya dan jatuh, untung tidak pecah, tetapi isinya tumpah di lantai. Dia kembali merasa ketakutan, jangan-jangan saya nanti dimarahi oleh pelayan dan seterusnya. Tetapi di pelayan-pelayan itu kemudian pelayan datang dan mengatakan, maaf Bapak pindah dulu di kursi sana, ini akan kami bersihkan. Bapak itu dipersilakan pindah ke kursi sebelahnya, kemudian dilayani kembali, bahkan minuman yang tumpah tadi diganti, lantainya dibersihkan, dan sama sekali tidak ada penghakiman. Ketika Bapak itu pulang, dia dihantar dengan ucapan terima kasih dari para pelayan itu. Bapak itu justru merasa lebih nyaman berada di kafe. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cerita ini mungkin hanya fiksi, tetapi bisa jadi cerita ini adalah sebuah kenyataan yang dihadapi oleh gereja-gereja pada masa kini, ketika gereja berada pada level penilaian dan penghakiman kepada orang-orang lain. Atau situasi yang saya ungkapkan di awal, bisa jadi itu merupakan situasi yang secara real dihadapi gereja ketika gereja berjumpa dengan hal-hal yang menurut mereka tidak patut, menurut mereka tidak pantas, menurut gereja itulah sesuatu yang buruk, sehingga kemudian mengambil jarak, bahkan memusuhi. Nah saudara-saudara, bacaan hari ini mengisahkan bagian dari nasihat Yesus kepada murid-muridnya terkait tentang kehidupan bersama. Sejak awal Yesus memang membangun kerangka berpikir bahwa komunitas bersama yang diciptakan oleh Yesus, yang mengikut Yesus itu tidak terdiri dari orang-orang dengan kualitas dan kualifikasi yang sama. Ada perbedaan mendasar di antara mereka, sehingga pada pasal 18 ini Yesus merasa perlu menasehati mereka. Karena rupanya ada penilaian bagi orang-orang yang dianggap lebih rendah. Kalau panjenengan membaca pasal 18 ayat 1-11, digambarkan sebagai anak-anak, itu dilihat sebagai mereka yang punya kapasitas, punya kualitas, punya kedudukan yang lebih rendah. Bahkan juga ada orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang buruk. Perumpamaan di dalam ayat 12-14 digambarkan sebagai domba yang hilang. Yesus menyadari betul bahwa komunitas yang mengikut dia bukanlah komunitas yang semuanya sama, pasti ada perbedaan. Maka kemudian Yesus mengajar mereka tentang bagaimana hidup bersama. Kerangka berpikir orang Yahudi pada waktu itu adalah menghindari yang buruk. Menilai, oh ini baik, ini buruk. Yang baik tak lakoni, yang buruk tak jauhi. Persoalannya adalah hal-hal itu seringkali sifatnya subjektif. Menurut saya itu buruk, maka itu tak jauhi, tak singkirkan, tak buang, tak kucilkan. Menurut saya itu tidak sesuai dengan standar saya, maka saya tidak mau hidup bersama-sama dengan dia. Yesus tidak menghendaki seperti itu. Maka di dalam pasal 18 ayat 15-20 Yesus mengawalinya dengan apabila saudaramu berbuat dosa. Yesus tetap menyebut saudara bagi mereka yang berbuat dosa, untuk menegaskan bahwa komunitas itu adalah komunitas persaudaraan. Masing-masing orang dalam komunitas itu punya tanggung jawab untuk berlaku sebagai saudara bagi orang-orang yang bahkan
dikatakan oleh Yesus berbuat dosa. Pemeliharaan itu tidak mengenal batas. Bahkan saat Yesus mengumpamakan kebebalan orang yang tidak bisa dikandani lagi, itu digambarkan sebagai orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai. Itu bukan berarti kemudian Yesus mengatakan bahwa mereka harus dijauhi. Tidak, mari belajar. Apa yang dilakukan Yesus kepada orang yang tidak mengenal Allah dan pemungut cukai? Yesus justru makan bersama-sama dengan mereka. Yesus justru menyapa mereka, Yesus justru ada di tengah-tengah mereka dan mewujudkan kasih yang lebih besar. Artinya adalah di tengah-tengah persaudaraan itu ketika ada orang yang bebal, ada orang yang angel dikandani, bukan dijauhi, tetapi justru semakin dirangkul, semakin dikasihi supaya dia bisa merasakan kasih Tuhan. Komunitas yang mengikut Yesus diajak untuk bersepakat meminta kepada Tuhan supaya saudara ini tetap dikasihi, meminta kekuatan untuk tetap mengasihi. Maka gambaran dalam ayat 19 dan 20, 2-3 orang berkumpul dalam namaku meminta, itu ditujukan bagi kebaikan dan keselamatan saudara ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejak kecil kita itu diajar dengan falsafah ojo cedak kebo gupa. Suatu falsafah yang mengajarkan kepada kita untuk tidak bergaul dengan orang-orang yang dipandang jelek, orang-orang yang dipandang bisa memberikan pengaruh buruk, supaya kita tidak katut, supaya kita tidak ikut-ikut, supaya kita tidak terpengaruh. Tetapi seiring dengan kedewasaan iman dan pengenalan kita kepada Yesus Kristus yang baik, kita sebenarnya justru diundang untuk merangkul kebo gupa itu, memeliharanya dan membersihkannya, sehingga dia bisa menjadi orang yang berharga. Ini tentu suatu tantangan yang tidak mudah, karena kebiasaan berpikir kita adalah menilai itu baik atau tidak, kemudian merespon yang sayangnya seringkali bersifat penghakiman, bahkan penghukuman. Lu jelek, lu out. Lu nggak baik buat gua, lu pergi. Nah, saudara-saudara, komunitas yang belajar dari Yesus Kristus seharusnya memelihara apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menganggap setiap orang dari komunitas, bahkan orang-orang di sekitarnya sebagai saudara, memeliharanya, menunjukkan kasih, dan tidak kenal lelah berjuang di dalam rangka mewujudkan keutuhan kasih Tuhan atas orang ini. Komunitas itu bukan komunitas yang diberi wewenang untuk menilai atau menghakimi, bahkan menghukum. Tetapi komunitas yang dibangun oleh Yesus Kristus adalah komunitas yang penuh dengan kasih, mewujudkan pemeliharaan Allah, sehingga orang-orang yang terhilang pun, yang menurut kacamata kita terhilang, bisa kemudian ditarik kembali untuk merasakan pemeliharaan Allah. Maka mari saudara-saudara kita membangun paradigma yang benar. Bukan paradigma yang menghakimi, bukan paradigma yang menghukum, tetapi paradigma yang merangkul, memeluk, dan memelihara. Supaya semakin banyak orang turut serta merasakan kebaikan Tuhan, disapa dan kemudian disemangati untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Mari mewujudkan persekutuan kasih sebagai buah dari segala ibadah yang kita kerjakan, merangkul sesama dan membawanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Sebagai saudara, kita diundang untuk berdiri teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhan, serikat persaudaraan. Bersama
Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama seluruh anak Tuhan yang mau bersekutu dalam kasih sebagai buah dari ibadah di segala abad dan tempat. Marilah kita kuatkan janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dimohon untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari menyatukan hati dan pikiran kita, menaikkan doa syukur dan syafaat. Mari berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu pada hari ini mengingatkan bahwa kami adalah komunitas persaudaraan, di mana satu dengan yang lainnya diundang oleh Tuhan untuk saling memperhatikan, saling menguatkan, saling merangkul, dan saling mengasihi. Ampuni kami Tuhan jika mungkin selama ini lebih banyak penilaian, penghakiman, bahkan penghukuman yang kami kerjakan di tengah-tengah hidup bersama. Tetapi melalui firman-Mu kami belajar untuk tetap menyatakan kasih kepada setiap orang, mewujudkan ibadah kami yang sebenarnya kepada Tuhan. Maka saat ini mampukan kami untuk tetap mengasihi saudara-saudara kami yang sedang sakit, yang sedang berduka, yang sedang dihimpit oleh beban kehidupan, maupun mereka yang terus berjuang untuk lepas dari kuasa dosa. Berikan kami kekuatan untuk terus menyatakan kebaikan-Mu kepada saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan ini, sehingga komunitas gereja-Mu ini Tuhan menjadi komunitas persaudaraan yang saling mengasihi, saling menguatkan, dan saling memulihkan. Kami juga bersyukur Engkau menyatukan kami di dalam langkah gerak pelayanan gereja-Mu. Mampukan kami dengan segala keberadaan kami untuk mendukung pelayanan yang digelarkan melalui gereja ini. Mampukan kami untuk mendukung para majelis gereja, para pengurus komisi, tim panitia, juga para tenaga kerja gereja dan pengurus blok. Tuhan, mampukan kami untuk bekerja sama dan bekerja bersama-sama mewujudkan panggilan pelayanan melalui gereja-Mu ini. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjuangan untuk lepas dari pandemi COVID-19. Tuhan memampukan kami untuk bergandeng tangan, mendukung para dokter, perawat, para tenaga medis, dan setiap orang yang mengambil bagian di dalam proses melawan pandemi ini. Melalui ketaatan kami, melalui sikap hidup yang sesuai dengan petunjuk-petunjuk kesehatan, sehingga kami pun menjadi anak-anak Tuhan yang mewartakan kasih, merangkul mereka yang sakit, juga merangkul mereka yang berjuang di dalam masa pandemi ini. Kami juga berdoa bagi setiap orang yang Tuhan percaya untuk memerintah bangsa dan negara ini. Tuhan berikan kasih, Tuhan berikan hikmat, sehingga bangsa ini mengarah kepada kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa syukur dan permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Roma 12 ayat 1 menyatakan, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Mari kita berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami.
Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Mari bersama mengakhiri ibadah ini di dalam doa. Kita menaikkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur kepada Allah. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera, lakukanlah perintah Tuhan, dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Lanjutkan kehidupan dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.